Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis akan mempresentasikan materi pada hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban pemilik usaha. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan anggota. Yang pertama yaitu ada Aliza Tahsinul Adibah, yang kedua Amelia, yang ketiga Ilham Maulana, yang keempat Marina, yang kelima Muhammad Iqmal, dan yang terakhir Yunita Dwiyanti. Jenis hubungan pemilik usaha dengan karyawan. Hubungan antara pemilik usaha dan karyawan dapat dijelaskan dalam beberapa poin utama. Yang pertama, hubungan formal. A. Struktur organisasi. Hubungan yang jelas dengan struktur hierarki, tugas dan tanggung jawab setiap individu ditentukan. Yang B. Aturan dan prosedur. Karyawan diharapkan mematuhi kebijakan perusahaan dan prosedur operasional. Yang kedua, ada hubungan informal. A. Interaksi santai. Pemilik dan karyawan memiliki komunikasi yang lebih pribadi, seringkali menciptakan suasana kerja yang nyaman. B. Dukungan emosional. Pemilik dapat memberikan dukungan moral dan memperkuat ikatan antar karyawan. Yang ketiga, ada hubungan kerjasama. A. Kolaboratif. Pemilik dan karyawan bekerja sama dalam proyek dan inisiatif, saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Yang B. Peningkatan kinerja. Hubungan ini dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi di tempat kerja. Yang keempat, hubungan otoriter. Yang A. Kontrol penuh. Pemilik membuat keputusan sepenuhnya dan karyawan diharapkan mengikuti instruksi tanpa banyak diskusi. Yang B. Risiko burnout. Pendekatan ini menimbulkan stres dan menurunkan motivasi karyawan jika tidak diimbangi dengan pengakuan atas kerja keras mereka. Yang kelima, ada hubungan partisipatif. A. Kelibatan karyawan. Karyawan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, memberikan masukan dan saran. Yang B. Peningkatan kepuasan kerja. Pendekatan ini seringkali meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan serta menciptakan rasa memiliki. Hak dan kewajiban majikan dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari, yaitu di sini ada hak pengusaha atau majikan, terdiri dari 4 poin. Yang pertama, majikan berhak atas sepenuhnya atas hasil kerja pekerjanya. Yang kedua, majikan berhak atas ditaatinya aturan kerja oleh pekerja termasuk pemberian sanksi. Yang ketiga, berhak atas perlakuan yang hormat dari pekerja. Dan yang terakhir, berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh majikan. Di sini juga ada kewajiban pengusaha atau majikan. Langsung saja saya sebutkan. Yang pertama ada memberikan izin kepada pekerja untuk istirahat dan menjalankan kewajiban menurut agamanya. Yang kedua, dilarang mempekerjakan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali ada izin penyimpangan. Yang ketiga, tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki-laki dan perempuan. Yang keempat, perusahaan yang mempekerjakan 25 orang karyawan atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan. Yang kelima, wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat atau libur pada hari libur resmi. Dan yang terakhir, wajib mengikut sertakan pekerja di dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang tertera pada pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Materi yang selanjutnya ada pemberdayaan karyawan. Di sini ada 5 poin yang akan saya jelaskan tentang pemberdayaan karyawan. Yang pertama ada pengertian pemberdayaan karyawan, yang kedua ada manfaat pemberdayaan karyawan, yang ketiga ada strategi pemberdayaan karyawan, yang keempat ada tantangan dalam pemberdayaan karyawan, dan yang kelima atau yang terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Baiklah, mari kita bahas poin yang pertama. Pengertian pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan adalah proses di mana karyawan diberikan wewenang, sumber daya, dan dukungan untuk mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri dalam pekerjaan mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan produktivitas. Kita bahas poin yang kedua, yaitu manfaat pemberdayaan karyawan. Meningkatkan motivasi, karyawan merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab, sehingga lebih termotivasi.
Yang kedua ada peningkatan kerja. Karyawan yang diberdayakan cenderung lebih produktif dan inovatif. Yang ketiga ada loyalitas. Pemberdayaan dapat meningkatkan ketertarikan karyawan pada perusahaan, mengurangi turnover. Yang terakhir ada kreativitas dan inovasi. Karyawan merasa lebih bebas untuk mengembangkan ide-ide baru dan solusi. Strategi pemberdayaan karyawan. Pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Delegasi wewenang, memberikan tanggung jawab dan komunikasi terbuka, mendorong komunikasi yang jujur dan terbuka antara manajemen dan karyawan. Memberikan umpan balik, menyediakan umpan balik yang konstruktif untuk membantu karyawan berkembang. Pengakuan dan penghargaan, menghargai karyawan yang menunjukkan inisiatif dan kontribusi positif. Tantangan dalam pemberdayaan karyawan. Resistensi perubahan, karyawan atau manajemen mungkin ragu untuk menerima perubahan. Kurangnya sumber daya. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan pemberdayaan. Kurangnya dukungan manajemen. Tanpa dukungan dari atasan, inisiatif pemberdayaan sulit berhasil. Selanjutnya evaluasi dan tidak lanjut. Pengukuran keberhasilan, yaitu menggunakan indikator kinerja untuk mengevaluasi dampak pemberdayaan dan menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi. Lakukan penyesuaian untuk meningkatkan proses pemberdayaan. Kesimpulannya yaitu hubungan kerja setelah adanya perjanjian kerja dan perjanjian kerja merupakan peristiwa hukum sehingga konsekuensi suatu hubungan kerja menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, yaitu pengusaha dan pekerja. Takaran hak dan kewajiban masing-masing haruslah seimbang. Dalam konteks hubungan kerja, kewajiban para pihak berlangsung secara timbal balik. Untuk itu, jika terjadi pelanggaran kewajiban yang telah diatur peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja, masing-masing pihak dapat menuntut pihak lainnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang pengusaha dan pekerja di dalam perusahaan. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja dan menjamin pula kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, bahkan untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja dengan memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Selanjutnya ada saran. Sebaiknya pemilik usaha mulai memahami lebih dalam tentang hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Ini penting agar mereka tahu apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu, saat menyusun perjanjian kerja, penting untuk membuatnya sejelas mungkin. Perjanjian ini seharusnya mencakup semua hal penting seperti deskripsi pekerjaan, besaran upah, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dengan begitu, potensi masalah di kemudian hari bisa diminimalisir. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati, kami membuka diskusi pada kolom komentar. Jadi, jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan, silahkan kalian ketik di kolom komen. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.